Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Suwaibatul Aslamiyah dengan NIM 210611100132 dari kelas 1D PGSD 2021 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi penugasan dari ujian akhir semester dari program Tafakuh Fiddin. Di video kali ini, saya akan membahas materi yang sebelumnya telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, saya mengambil materi yang berjudul ilmu tajwid. Nah, teman-teman pasti tahu nih apa itu ilmu tajwid. Jadi, ilmu tajwid itu merupakan suatu ilmu, pengetahuan, atau suatu kaidah untuk cara-cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Apa sih tujuan kita mempelajari ilmu tajwid? Nah, jadi kita itu mempelajari ilmu tajwid agar kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan saat membaca Al-Quran ataupun ilmu tajwid itu ada banyak. Ada hukum nun sukun dan tanwin, ada hukum mim, ada hukum gunnah, lam, ro, mat, waqaf, dan sebagainya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan hukum dari nun sukun dan tanwin, dimana ini merupakan ilmu tajwid mungkin yang paling mudah ya, atau mungkin yang paling pertama kita pelajari di saat kita entah itu sekolah madrasah, sekolah SD, atau sedang di kelas mengaji. Nah, untuk hukum nun sukun dan tanwin ini ada 4, yaitu izhar, ada idgham, ada iqlab, dan ada ikhfa. Nah, izhar ini merupakan hukum bacaan di mana kita itu membacanya jelas. Dari kerongkongan kita membacanya itu jelas. Nah, huruf-huruf dari izhar halki ini ada 6, yaitu ada hamzah, ada ha, ada kha, ada ain, dan ada ghain. Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan keenam huruf tersebut, maka itu merupakan bacaan dari izhar halki atau dibaca secara jelas. Seperti contoh, man amanah. Nah, man amanah, nun sukun bertemu dengan hamzah maka dibaca jelas, tidak samar sama sekali. Man amanah. Atau minhu. Nah, ada nun sukun bertemu dengan ha, maka dibaca secara jelas atau dibaca izhar. Hukum nun sukun dan tanwin yang kedua yaitu idgham. Nah, idgham ini dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah di sini artinya memasukkan atau mentasydidkan, memasukkan bacaan sebelumnya pada bacaan sesudahnya dengan mendengung. Dan huruf idgham bi gunnah ini ada 4, yaitu ya, nun, mim, bau, atau bisa kita singkat dengan yanmu. Tuh. Nah, contoh dari hukum bacaan idgham bi gunnah seperti miwaro. Nah, di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf waw. Atau bacaan mamana'a. Di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf mim. Jadi kita itu bacanya memasukkannya atau mentasydidkannya secara mendengung. Seperti contoh tadi, mamana'a. Dan idgham selanjutnya yaitu idgham bila gunnah. Nah, apa sih bedanya idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah? Kan sama-sama memasukkan sih, sama-sama mentasydidkan. Nah, kalau idgham bila gunnah di sini ia memasukkan atau mentasydidkan. Namun tidak seperti idgham bila gunnah yang berdengung. Kalau idgham bila gunnah ini tanpa mendengung atau tidak berdengung. Huruf ini ada 2, yaitu lam dan ro. Nah, seperti contoh mir rabbihi. Nah, di sini ada
nun bertemu dengan huruf ro, di mana huruf ro ini dibaca tasydid atau memasukkan huruf sebelumnya pada huruf setelahnya, namun tidak berdengung. Mir rabbihi. Nah, seperti itu. Yang ketiga, ada hukum bacaan iqlab. Nah, iqlab di sini merupakan membalikkan atau menukar posisi bacaan. Nah, di mana bacaan huruf iqlab di sini cuma satu, yaitu ba. Nah, dan bacaan itu ditukar atau dibalik menjadi bacaan mim. Seperti contoh, Sami'un basir. Nah, di situ kan ada Sami'un basir, ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, jadi bacaannya di situ menjadi mim, bukan Sami'un, bukan begitu. Jadi Sami'un basir. Jadi dibaca mim karena bertemu dengan huruf iqlab atau bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya, hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang keempat adalah bacaan ikhfa hakiki. Ikhfa di sini maksudnya adalah membacanya secara samar atau menyamarkan bacaan pada Al-Quran. Nah, huruf ikhfa tersebut ada 15. Nah, karena jumlahnya agak banyak, jadi agar kita lebih mempermudah dalam menghafal huruf-huruf tersebut, ada nih syair dari Nadom Alfia yang menjelaskan bahwasanya huruf dari ikhfa tersebut ada 15. Nah, untuk kalian yang pernah membaca atau menghafal Nadom Alfia ini, pasti kalian tahu syair ini. Shifda sana kam jada syah sungqat sama bum bazit fi quqa bolima. Nah, dari syair tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya huruf ikhfa itu ada 15 huruf, yaitu ada huruf shad, fa, zal, tha, qaf, jim, dal, ada huruf shin, ada huruf qaf, ada huruf sin, ada huruf apa, ada huruf za, ada huruf ta, ada huruf bo, dan huruf bo. Dan contoh untuk bacaan ikhfa yaitu seperti bacaan milju'in. Nah, di situ kan ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu huruf jim. Milju'in, maka bacanya tuh samar, menyamarkan bacaannya. Milju'in. Dan ada contoh lain seperti yafiqu. Di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf po, jadi dibacanya itu samar, yafiqu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, baik itu dari materi, penjelasan yang kurang tepat dan kurang jelas, atau dari kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Jalan-jalan ke padang datar, pulangnya membawa tikar. Kalau mau jadi pintar, kamu harus rajin belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.